Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah labu di tepi asam jatuh ke bawah, nimpa semangka. Bapak Ibu yang udah jawab salam, saya doakan masuk surga. Amin. Yang tidak jawab salam, mudah-mudahan masuk angin. Apa kabar semuanya, sehat? Kita ucapkan Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kita muliakan, kita hormati bersama Bapak Wakil Bupati Kabupaten Mempawah, Bapak Haji Muhammad Pagi SHI MM, Bapak Sekda, Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh pegawai di lingkungan Kabupaten Mempawah ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu pangkat dan jabatannya, tapi walaupun tidak saya sebutkan, mudah-mudahan kita semua yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya senang pada pagi hari ini, inilah pertama kali saya menginjakkan kaki di kantor Bupati Mempawah. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir. Apalagi saya lihat ini ibu-ibunya, wajahnya pagi ini fresh and beauty. Tahu artinya? Fresh and beauty artinya dilarang merokok. Masih segar dan cantik-cantik. Mudah-mudahan cantiknya ini sampai dibawa ke rumah. Jangan cuma cantik di luar, itu menyenangkan laki orang namanya. Di rumah rambut aja nggak disisir, macam gundurwo. Pakai daster aja di rumah, koyak keteknya. Kalau kita tanya, kenapa pakai daster aja? Rasanya selesai bang, katanya. Selesai kepala kau, aku rasa mau muntah, katanya. Saya ucapkan terima kasih lebih khusus kepada yang menghubungi saya, Bapak Rahmanuddin. Saya ini sudah 4 kali sebenarnya diminta untuk ngisi kajian kita pada pagi hari ini, tapi karena jadwal yang sering tidak sinkron, makanya pada pagi hari ini kebetulan tadi malam di Mempawah, di Stayan, pagi ini baru ke sini, sekalian lewat pulang. Alhamdulillah bisa. Karena kalau sudah hari besar Islam ini, jadwal saya lumayan padat Bapak Ibu. Tadi malam di Tayan, ini ke Mempawah, besok ke Pontianak, besok lagi ke Batam, terus ke Korea sampai ke Hong Kong. Kalau ada yang undang. Kalau enggak ada yang undang, mau ngapain kita ke sana kan? Ibu bapak hadirin yang saya hormati, rasanya saya datang ke sini bukan untuk ceramah, tapi lebih kepada silaturahim. Karena tidak layak saya ceramah di depan bapak ibu yang lebih tua dari saya. Ibu walaupun sudah tua belum nih? Belum ya, masih muda, 40 tahun yang lalu. Bapak-bapaknya juga umur saya sekarang 29 tahun. Insya Allah meninggal tahun 2055. Itu rencana. Rencana boleh. Di RUU kita aja punya program KB, keluarga berencana, 2 anak cukup. Walaupun saya kurang setuju sebenarnya. Saya lebih setuju 2 istri cukup. Nanti kalau saya jadi presiden mau saya buat program itu. 2 istri cukup. Pasti yang nyoblos saya bapak-bapak semua. Ibu-ibu disobeknya aja kertas suara itu. Istri sesat. Ustadz sesat katanya. Saya tetap memegang hadis Nabi, bahwa kata Nabi, nanti di akhirat aku akan bangga kalau nanti yang terbanyak adalah umatku. Nah, jangan cukupkan anak 2. Kalau mengatur keturunan boleh. Mengatur, nantilah sudah umur 2 tahun baru hamil lagi, boleh. Tapi memutus keturunan dalam Islam haram. Tidak boleh diputus.
Cukuplah anak 2, nanti berangkat dia kuliah bareng pakai mobil 2, tabrakan mati dua-duanya. Anak punya anak lagi kau Pak. Saya 7 bersaudara. Istri saya 14 bersaudara. Woi, kenapa gitu bunyinya? Macam gak ikhlas. Bagus banyak anak itu. Banyak anak. Coba kalau cuma anak 2, satu tersetrum, satu tenggelam, habis. Kalau 14, satu tersetrum, masih ada 13. Satu tenggelam, masih ada 12. Dan hebatnya lagi, ayah mertua saya sekarang Pak, karena anaknya 14 orang, tiap bulan sekarang satu orang ngasih 1 juta. Berarti sebulan berapa? 14 juta. Goyang-goyang kaki aja dia. Kata dia, kalau tahu gini dulu saya tambah lagi anak saya. Ya Pak ya. Bapak yang anaknya masih 2, ibu nanti pulang dari sini gaskan lagi ya. Nah, itu bagus. Saya alhamdulillah sudah menikah. Saya sudah menikah, mudah-mudahan ibu-ibu tidak ada yang kecewa. Karena di beberapa tempat ada yang kecewa, dia datang katanya Ustadz Hatoli itu belum nikah, begitu datang saya sudah nikah, pulang dia kecewa. Nah, jadi saya sudah nikah, anak 1 umurnya 24 bulan, bukan 24 tahun Pak. Jadi saya datang ke sini tuh rasanya macam silaturahmi aja. Dan yang lebih penting sebenarnya saya datang ke sini tuh untuk menuntut ilmu, belajar. Begitu saya datang saya pun heran. Loh, kenapa pakai baju teluk belangak semuanya? Ini kan kantor bupati, saya bilang. Dalam hati saya mikir. Saya tanya tadi sama Pak Rahman, Pak, ini tiap bulan begini Pak? Iya Pak Ustadz. Pakai baju teluk belangak? Iya Pak Ustadz. Berarti saya belajar di sini. Oh begitu. Sambas belum ada kayak gini Bu. Berarti dari sisi agama sama sudah kalah 1 langkah sama Mempawah. Nah tapi yang pakai baju teluk belangak itu lihat-lihat juga cara pakai sabuknya itu. Karena itu ada maknanya. Kalau makainya di atas lutut itu berarti belum nikah. Kalau makainya ke bawah lutut berarti udah nikah. Makanya ibu-ibu lihat-lihat juga suaminya makanya tuh. Kalau di atas lutut jangan-jangan dia mau nikah sekali lagi. Maaf Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, itu saya baca di grup WA MABM Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat. Kebetulan saya masuk di situ. Nah, jadi alhamdulillah saya senang merasa ini silaturahmi yang luar biasa, janganlah cepat berlalu. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman. Siapa yang keluar rumah untuk mencari suatu ilmu, kata Nabi, hadis riwayat Muslim, sahalallahu lahu fihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ibu-ibu, bapak-bapak yang niatnya datang ke sini murni untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita yang ada di ruangan ini semuanya di akhirat nanti masuk surga. Tapi saya minta tolong, kalau nanti bapak ibu sudah masuk surga semuanya, lalu tiba-tiba tidak ada melihat saya di surga, tolong cari saya di ruang VVIP. Saya kan Ustadz. Nggak boleh ngomong gitu Pak Ustadz. Kita hadir di sini ada Pak Sekda, ada Pak Wakil Bupati, ada Kesra dan lain-lain. Siapakah yang paling mulia di hadapan Allah dari kita semua ini? Apakah Pak Wakil Bupati? Belum tentu. Apakah Pak Ustadz Hatoli? Belum tentu. Lalu siapa yang paling mulia di sisi Allah di antara kita ini? Tidak ada. Kecuali inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang kerja di sini takut kepada Allah, tidak bakal dia ngambil yang bukan haknya. Tidak mau dia, takut dia kepada Allah. Jangan sampai mengambil yang bukan haknya. Karena kalau sudah bukan hak yang diambil, dibawa ke rumah, lalu diberikan kepada anak, anak mengkonsumsi, maka akan timbul energi-energi yang buruk, haram. Disuruh sholat anak tidak mau, disuruh
Baca Quran, anak malah membangkang. Periksalah makanannya. Jangan-jangan yang kita berikan itu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan pertama yang ingin saya sampaikan adalah pada pagi hari ini, sering-seringlah, rajin-rajinlah hadir di majelis ilmu. Ini saya tidak tahu nih Pak Wakil, sebenarnya siapa yang buat program ini, punya ide awalnya? Siapa Pak? Pak Bupati. Maka masih hidup Pak Bupatinya? Oh, Pak Ria Norsan. Mudah-mudahan panjang umur Pak. Kalau nanti suatu saat beliau meninggal, program ini terus tetap ada, maka seluruh kita yang hadir dapat pahala, beliau dapat pahala yang sama dari yang kita kerjakan ini. Makanya hadir ke sini dapat ilmu kita, dapat pahala. Karena hadir ke sini besar pahalanya. Bahkan dalam hadis riwayat Abu Daud, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar dari rumah untuk mencari suatu ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka bagi dia dapat pahala jihad seperti berperang fisabilillah, hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya masing-masing. Karena datang ke sini dapat pahala, maka setan tidak akan tinggal diam. Yang paling besar pahalanya yang duduknya tidak bersandar. Nah, itu yang nyandar-nyandar itu kecil pahalanya. Tidak usah sedih yang tidak nyandar itu. Tidak usah sedih yang tidak nyandar, insya Allah pahalanya 2 kali lipat. Itu yang nyandar kalau mau 2 kali lipat, bangunlah dari sandarannya. Karena datang ke sini ada pahalanya, maka setan tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan berusaha bagaimana cara menggagalkannya. Berbagai macam alasan dibisikkan oleh setan. Kata setan, kau tidak usah pergi, hari ini Bu Bupati tidak ada, cuman Pak Wakil. Tidak usah pergi, tidak usah pergi, tidak usah pergi, tidak usah pergi. Saya dengar tadi dari sambutannya itu. Jadi saya jadi bahan saya lah sekalian. Tapi ibu bapak tetap nekat, saya tetap mau berangkat. Kata, apakah berhenti setan menggodanya? Tidak. Yalah, kata dia, kalau kau mau pergi, pergilah. Tapi nyampai di sana nanti ngobrol aja. Ngobrol, kata dia. Ibu-ibu nih ngobrol, Bu, tahu enggak Bu, sekarang barang-barang sudah mahal loh. Minyak naik, kecap naik, telur naik, yang turun cuma celana suami saya. Ngobrol, akhirnya enggak mendengarkan ceramah. Tetap saya mau dengarkan ceramah, kata bapak ibu. Berhenti setan menggodanya? Tidak. Ya udah, enggak usah ngobrol, kata setan, tapi main HP aja. Bapak ibu, selama saya ceramah main HP, digoda setan itu. Tapi kalau mau merekam bolehlah, tapi saran saya tuh enggak usah lah, kan udah ada nih kamera. Nanti kami upload lebih jelas lagi suaranya. Ya Bu ya, Bu, ibu yang main HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Jadi digoda oleh setan. Selama ceramah main HP, buka grup WA, download. Sampai ustaz ceramah tuh dia enggak, sampai ustaz selesai ceramah dia enggak dengar ceramah. Kata setan, berhasil, 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 berhasil. Jadi berbagai macam cara dilakukan oleh setan supaya tidak hadir kita di sini. Karena setan tidak akan pernah rela kalau ada umat Muhammad mendapatkan pahala dari Allah. Tidak pernah rela. Maka yang datang ke sini berhasil, saya doakan rezekinya makin dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit-sakit Allah sembuhkan dari sakitnya. Yang belum punya jodoh segera bertemu dengan jodohnya, kawin langsung. Yang sudah kawin mudah-mudahan bisa kawin sekali lagi. Tapi ASN tidak bisa. ASN itu berat aturannya. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, itulah pesan pertama saya. Sering-seringlah kita hadir di majelis ilmu ini. Hadir ke sini selain dapat pahala, juga kita dapat doa. Doa dari siapa? Pertama, doa dari kawan kita. Enggak ada Pak Ustadz, tadi kami dapat doa dari kawan saya tadi baru datang udah langsung dapat doa sama Pak Rahman. Assalamualaikum Pak Ustadz.
Itu kan doa. Semoga keselamatan untukmu Pak Ustadz. Makanya saya kalau datang, orang bilang selamat datang Pak Ustadz, saya diam. Tidak mau saya jawab. Apa? Selamat datang. Datangnya selamat, baliknya belum pernah saya dapat ucapan begitu, selamat balik Pak Ustadz. Ceramah saya di SMA, disambut oleh anak-anak SMA. Good morning Pak Ustadz. Apa good morning? Good bagus, morning pagi, good morning paginya bagus, sorenya tidak jelas. Maka pakailah yang diajarkan oleh Nabi, wasallimu taslima, ucapkanlah salam. Oh berarti Pak Ustadz tidak boleh kita pakai bahasa Inggris? Silakan bahasa Inggris. Kata guru saya, namanya Kiai Haji Nandi Naksabandi SHMH, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Pusat, sudah meninggal tahun 2016. Kata beliau, belajar bahasa Inggris hukumnya wajib kifayah, fardu kifayah. Jadi di kantor bupati ini harus ada yang bisa bahasa Inggris supaya kita tidak dibodohi orang. Sekarang anak-anak mahasiswa lulus S1 bingung mau cari kerja. Padahal tiap hari di koran itu ada lowongan kerja, cuman bahasa Inggris. Akhirnya nganggur. Saya termasuk yang senang bahasa Inggris. Kalau mau saya bisa ceramah bahasa Inggris pagi ini. Mau? Saya coba ya. Saya tes dulu, paham enggak? Kalau paham saya lanjutkan. Let's thank Allah who has given us mercy and blessing until we can to meet together in this morning in this place. Salawat and salam to our Prophet Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, was brought us from the darkness to the lightness. Nah, coba artikan. Tengah kau. Belajar bahasa Inggris, saya dulu tuh kumpulkan kosakata, emak, mother, ayah, father, nanas, ladder. Rasanya yang ladder. Jadi jangan lalu enggak boleh berarti bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris itu harus, karena ini bahasa internasional. Kita akan jauh ketinggalan kalau kita tidak bisa bahasa Inggris. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, tapi saya tidak khawatir soal pendidikan anak-anak kita bahasa Inggris, tidak khawatir saya. Sekarang aplikasi bahasa Inggris pun ada. Hebat ya, anak Pak Haji itu baru kelas 2 SD udah pandai bahasa Inggris. Tidak istimewa. Kenapa? Banyak juga anak orang yang kecil-kecil udah pandai bahasa Inggris. Kalau tidak percaya pergi ke Inggris. Tapi yang paling saya khawatir adalah pendidikan akhlak anak-anak kita ini. Banyak sekarang Bapak Ibu, anak-anak kita ini lebih menghargai HP-nya daripada orang tuanya. Orang tuanya sakit, bukan dia peduli, main game aja. Pingsan ibunya, malah dipoto nih. Masuk Facebook, update status, akhirnya mamaku pingsan. La ilaha illallah. Inilah yang harus kita jaga anak-anak kita. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, oleh karena itu datang ke sini. Nanti bukan cuma di sini. Ada acara di masjid, di surau. Kalau memang sehat dan sempat datang. 4D, datang, duduk, diam, dengarkan. Datang, duduk, diam, dengarkan. Ngantuk-ngantuk sedikit diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih pagi gini ada yang ngantuk. Ibu, silakan kalau mau, itu kan ada kue di depan, makan aja enggak apa-apa. Saya ceramah nih bebas. Boleh sambil makan, boleh sambil minum, atau kalau ngantuk boleh sambil tidur. Yang ngantuk tidurlah tidur. Pelan-pelan saya pulang. Nah, hadir kita di sini, yang pertama yang saya sampaikan adalah harus rajin menghadiri majelis ilmu karena akan dimudahkan masuk surga, dapat pahala jihad fisabilillah, lalu dapat doa dari teman. Yang kedua, dapat doa dari malaikat. Malaikat itu kalau majelis ilmu dia hadir mendoakan orang-orang yang hadir. Yang sakit-sakit sehatkan ya Allah, yang sempit rezekinya lapangkan ya Allah, yang punya hutang lunasi ya Allah. Begitu didoakan oleh malaikat. Nah, yang ketiga, yang ikut mendoakan kita di majelis ini adalah jin.
Karena jin itu terbagi dua. Pertama namanya jin Islam, yang kedua namanya jin non muslim. Nanti jin kafir tersinggung dia. Jadi jin non muslim aja. Kami tidak ada melihat jin Pak Ustadz. Memang jin itu tidak nampak Bu, tapi celananya nampak. Celana jin namanya. Ibu-ibu jangan cuma hari ini pakai rok, nanti di luar malah pakai celana jin. Jangan, nanti kesurupan. Ada anak SMA itu Pak, pakai celana jin dia, kesurupan. Dibacakan ayat kursi sama gurunya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Keluar kau jin. Aku ndak mau keluar, kata. Kenapa kau kacau anak gadis ini? Manalah tidak ku kacau, celana aku dipakainya. Dia pakai celana aku pakai celana apa, kata dia. Bu, ibu, bu, masih hidup? Masih hidup ya. Jangan pakai celana jin Bu ya. Saya apalagi kalau yang pakai celana yang sampai lengket ke kulit, itu celana apa namanya itu? Legging. Oh, legging, lengket daging. Sampai menjerit betisnya, tolong, tolong. Kalau berdasarkan literatur yang saya baca, celana legging itu kalau di Amerika dipakai orang itu untuk senam yoga, di tempat tertutup, perempuan semua. Ini celana legging dibawa ke pasar ayam. Banyak tukang ayam salah potong. Saya kuliah S1, S2, sekarang S3 itu belajar hukum Islam semua. Tidak ada belajar tentang kesehatan. Tapi saya punya dokter, pak kawan yang udah jadi dokter. Namanya Dokter Esepto. Sekarang buka praktek di Sambas. Pak dokter, saya tanya dia. Pak dokter, ya Ustadz, apa keluhan perempuan yang terbanyak saat ini? Kata dia, masalah keputihan Pak Ustadz. Apa sebabnya? Suka pakai celana ketat, sirkulasi darah tidak lancar. Kalau keputihan tidak diatasi, apa efeknya? Akan menyebabkan kanker serviks, busuk mulut rahimnya. Coba, kalau ada perempuan buruk mulut rahimnya itu, kira-kira laki-laki mana yang mau nikah sama dia? Jadi sebenarnya ajaran Islam itu untuk kebaikan kita semua. Longgarkan, longgarkan, longgarkan. Ini ibu-ibu udah bagus lah, jilbabnya dilabuhkan ke bawah, begitu. Jangan dililit-lilitkan ke leher. Nanti nyekek. Kadang pagi prasmanan melihat gulai susah. Dia yang makan, kita yang ngeri melihat. Ini selesai, tidak dimakan. Jadi ajaran Islam itu sebenarnya untuk kebaikan kita juga. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, itu pesan pertama. Rajin-rajin hadir di majelis ilmu. Siap Bu? Dari bunyi siapnya tidak yakin nampaknya. Saya ini ceramah di mana-mana tergantung dengan jamaah. Kalau jamaahnya semangat, saya semangat. Kalau jamaahnya letoy, saya letoy juga. Siap ibu-ibu? Gitu dia. Tapi kalau kata dia, siap ibu-ibu? Siap. Macam esok lusa mau mati. Oh, bahasa Sambas. Ngerti Bu bahasa Sambas? Awas tidak ngerti. Jangan cuma mau gaya-gaya, ngerti. Macam semalam di Tayan. Ngerti bahasa Sambas Bapak Ibu? Ngerti. Pas saya coba sanyam semini. Bagus tang balik lah matiku. Betul ngerti? Ya, dari bunyi ngertinya tidak yakin juga. Makanya saya pakai bahasa Indonesia biar langsung connecting gitu. Oke lah, masuk yang kedua kita ya. Masya Allah, ternyata rasa bukan ceramah depan pejabat saya itu. Rasa ceramah di kampung. Oh, Pak Ustadz ngatikan kami orang kampung. Nah, baguslah orang kampung. Berarti ada kampungnya. Daripada kauan berkampung dia.
Ibu bapak hadirin yang saya hormati, yang kedua yang nak saya sampaikan, ini udah alih bahasa tuh awas ya. Pokoknya nggak ngerti ngangguk aja lah. Biar cepat lakak. Hah? Ini Pak Wakil nih nggak ngerti nampaknya. Kan kita menghargai beliau juga Pak, nggak ngerti. Saya kalau ngajar di kampus dalam satu kelas ada satu orang yang nggak ngerti bahasa Samas, saya langsung bahasa Indonesia. Jangan sampai menzolimi yang satu orang gitu. Gimana Pak Wakil, merasa terzolimi nggak nih? Oh bisa ya katanya. Oh ya. Cuman saya lupa tadi, itu ceramah kita belum disepakati mau berapa lama. Ini udah berapa menit? 25 menit. Berarti di mana-mana saya ceramah tuh 1 jam. Sesuai yang panitia siapkan biasanya aqua 600 ml. 330 ml. Berarti setengah jam lah. Tinggal 5 menit lagi. Kalau mau 1 jam tambah sebotol lagi. Nah, yang kedua yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, pahami, tanamkan dalam diri kita bahwa bekerja adalah ibadah. Jangan kira ibadah cuman sholat. Jangan dikira ibadah cuman puasa. Jangan dikira ibadah cuma sedekah. Enggak, ibu melaksanakan sesuai dengan tupoksinya masing-masing, itu ibadah. Jangan sampai nanti ada orang datang ke Kesra bawa proposal. Kemana ini yang ngurus Kesra ini? Sedang sholat duha. Neraka jahanam tempatmu Pak. Karena dipilih kewajib mana? Sholat duha kan sunnah. Melayani orang wajib. Mana mungkin wajib dikalahkan oleh sunnah. Makanya laksanakan kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah itu terbagi kepada 3. Ada namanya ibadah badaniyah, ibadah badan. Sebenarnya apapun yang Allah inginkan ini semuanya harus bernilai ibadah. Termasuk tidur, masuk WC, itu harusnya bernilai ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan manusia supaya ibadah semuanya kehidupannya. Masuk WC Bu, ibadah atau bukan? Masuk WC. Bingung. Masuk WC ibadah bukan Pak? Bukan. Baru bernilai ibadah kalau kita mau masuk WC, kita langkahkan kaki baca doa. Apal enggak ibu doa masuk WC? Allahumma lakasumtu. Makan aja bawaannya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Langkahkan kaki kiri, maka selama kita di dalam WC itu tercatat sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak usah heran kalau ada ibu-ibu lama dalam WC. Pas dia keluar, kenapa ibu lama nyan dalam WC? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah dapat jawabannya kan? Nah, kalau nanti nak lama-lama boleh ibadah. Selain itu, ketika kita baca doa minimal bismillah, minimal. Setan itu di antara tempat-tempat yang ditempati oleh jin adalah tempat-tempat yang kotor. WC, comberan, tempat gelap, sampah, itu jin itu tempat tinggalnya di situ. Maka ibu-ibu yang masuk WC tidak baca doa, itu setan udah mau streaming, siaran langsung. Coba lihat Ibu Hafizah nih, kata dia, ada buka baju dia, tengok. Tapi begitu ibu langkahkan kaki, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais, HP-nya langsung lobet, ndak jadi dia streaming. Karena ada setan itu yang tugasnya jelas, namanya setan korin. Dia akan ngikut ke mana aja kita pergi. Ke WC tidak baca doa, ikut setan korin. Makan tidak baca doa, ikut setan korin. Bahkan maaf, berhubungan suami istri
Kalau tidak baca doa, setan korin ikut. Maka ibu tidak usah heran nanti pas lahir anaknya, kenapa ya lah anak saya itu kelakuannya macam nak setan? Tawa setan, aku nyumbang 5% katanya. Hafal enggak Pak? Doa berhubungan suami istri. Hafal? Nah, enggak hafal. Berarti dibantu setan hubungannya itu. Pak Ustadz, kalau gitu nanti kami tempel aja di dinding kamar, boleh enggak Pak Ustadz? Saran saya usah. Nanti diapalah anak. Pas masuk sekolah ditanya sama gurunya, nak, gimana doa bangun tidur? Ah, dibacanya doa iya. Di mana kau dapat doa itu? Di kamar bapak bu, katanya. Oleh karena itu, maka dengan membaca doa, setan korin itu tidak ikut. Yang kedua, ada setan itu yang kerjanya tidak jelas. Setan pertama, setan korin, jelas kerjanya. Tapi yang kedua ini, ada setan yang kerjanya tidak jelas. Yang nogok-nogok dia di pohon kayu, di tempat gelap, yang pakai baju dinas, jam kerja ada di warung kopi. Tidak usah tersinggung. Itu setan tidak jelas. Kalau ketemu yang gitu, saya langsung bacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Kenapa Pak? Kata dia, bapak setan. Makanya kalau jam kantor jangan sampai bolos jam kantor. Dari jam masuk jam 7, jam berapa masuk kantor Bupati? Jam 7.30, pulang jam 16. Lalu masuknya nanti jam 9, misalkan absen jam 9. Dari jam setengah 8 ke jam 9, 1 jam setengah makan haramnya. Nah, itulah yang harus kita taubati, kita istighfar kepada Allah. Jangan kita ulangi karena ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yakini bahwa bekerja adalah ibadah. Siap Bu beribadah? Berhubungan suami istri ibadah? Ibadah. Pulang nanti gaskan. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, itulah yang kedua. Kemudian yang ketiga yang mau saya sampaikan adalah kita harus cerdas dalam beramal. Idza matal insan, hadis riwayat Muslim. Kalau mati manusia, in qata'a amaluhu, maka putus seluruh amalnya. Yang rajin sholat, mati, putus amalnya. Tidak ada orang udah mati itu sholat. Contoh, maaf misalkan, ini misal ya, Pak, misalkan isuk Pak Rahman mati. Misalnya, siapa? Itu baru misal Pak. Ini baru misal. Bapak baru misal udah pucat mukanya. Udah isuk hari apa ya? Besok hari Sabtu. Pak Rahman mati. Yang betul mati atau meninggal? Meninggal. Coba kita lihat ayatnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Pernah enggak dengar orang baca ayat Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal? Pak Rahman misalkan besok hari Senin mati. Sudah dimandikan, sudah dikafankan, sudah disolatkan, sudah dimakamkan di pemakaman muslim. Tiba-tiba hari Jumat depan ada dia sholat Jumat. Tentu bubar itu jamaah. Orang yang udah mati tidak ada lagi ibadah. Makanya cerdas, orang yang cerdas itu dia akan beramal gimana caranya supaya kalau saya mati pahalanya akan terus ngalir. Nah, ini seperti yang dilakukan oleh Pak Norsan salah satunya. Bapak-bapak yang udah jadi pejabat sekarang ini bersyukurlah. Nggak usah petantang petenteng sombong nanti di luar. Kenapa? Di masyarakat ketika bapak ibu jadi pejabat sombong, hanya ketika itulah dia menghormati bapak ibu. Tapi kalau ketika jadi pejabat tidak sombong, walaupun udah pensiun, orang akan tetap hormat. Saya walaupun tidak terlalu tua, ibu-ibu, bu, oh kira udah kematian, masih ada rupanya. Saya walaupun tidak terlalu tua umurnya, 29, tapi saya sudah banyak melihat pejabat
Yang dulu waktu jadi pejabat mantan bupati, Pak. Tidak boleh saya sebutkan bupati mana. Yang jelas bupati dia. Waktu jadi pejabat sombong, orang mau salaman aja tidak mau nih. Padahal tidak ada Covid dulu tuh. Tahun 2011 orang mau salaman dia tidak mau, sombong. Apa yang terjadi? Sekarang dia tidak lagi jadi bupati. Pergi dia kondangan prasmanan. Jangankan disalami orang, ditegur orang saja tidak. Kasihan saya melihatnya. Dulu waktu jadi pejabat disambut oleh ibu-ibu PKMT. Nah, ini kan yang suka nyambut pejabat nih ibu-ibu PKMT. Pakai gendang, kelempang, kelempung, kelempang, kelempung, kelempang, kelempung. Selamat datang Bapak pejabat, la 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 la. Tapi lagi kalau yang datang tuh caleg, oh, lagunya ya dana ya dana. Ya dana ya dana, ya dana ya dana, ya dana dana. Nggak cair dananya. Karena backing vokalnya salah. La 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 la. La kan artinya tidak. La 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 la. Tidak 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 tidak. Nggak cair. Makanya jangan pakai la 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 la. Selamat datang Bapak pejabat. Ya 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 ya. Nah, gitu harusnya. Dulu dia waktu jadi pejabat, jadi bupati, disambut orang, disalami, pintu mobil dibukakan, kacamata dibawakan. Tapi setelah pensiun, berhenti, tidak jadi bupati, ditegur orang pun tidak. Kasihan saya melihatnya. Jadi jabatan ini tidak lama. Ujung-ujungnya tidak pensiun Bapak Ibu. Makanya ketika jadi pejabat ini, diamanahi oleh Allah sebagai aparatur sipil negara, gunakanlah itu betul-betul sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Jelas? Nah, tidak usah sombong Ibu ya. Bu? Bu? Kemudian yang keberapa tadi ini? Hah? Pertama, rajin-rajin hadir di majelis ilmu. Yang kedua, bekerja adalah itu. Yang ketiga apa? Yang kedua, yang ketiga, saya pun lupa. Yang pertama, sering-seringlah hadir ke majelis ilmu ini. Yang kedua, pahami bahwa bekerja adalah ibadah. Yang ketiga, cerdaslah dalam beramal. Kalau nanti ada pembangunan masjid, yang bagian ngurus proposal pembangunan masjid biasanya bagian apa Pak? Kesra kan? Nah itu kalau perlu jangan dipersulit. Kenapa? Dengan dibangunnya masjid, orang wudhu, sholat, buka puasa, iktikaf di masjid itu, maka yang memudahkan urusan pembangunannya itu dapat pahala yang sama. Cerdas, walaupun udah meninggal akan terus ngalir pahalanya. Sekarang saya banyak ketemu di masyarakat, di kampung-kampung. Alhamdulillah orang bangun masjid itu pakai swadaya masyarakat. Masjid berdiri megah, tidak ada minta ke pemerintah. Saya nanya, Pak, kenapa tidak minta ke pemerintah? Susah administrasinya Pak Ustaz. Susah administrasinya, jadi kami berjuang. Ya, Alhamdulillah kata saya, perjuangan mereka luar biasa. Tapi yang mempersulit ini, na'udzubillah. Kalau yang mempermudah, maka nanti di akhirat kita semua ini Pak, dalam ayat Al-Quran dijelaskan bahwa nanti di akhirat setiap umat akan dibangkitkan bersama dengan pemimpinnya. Jadi kalau mumpawah ini, siapa pemimpin kita? Ibu Hajah Erlina. Beliaulah yang akan memimpin kita nanti di akhirat. Masuk surga semuanya. Amin. Yang pertama masuk Ibu Hajah Erlina, disusul oleh Pak Wakil, lalu Pak Sekda, terus sampai ke bawahnya ibu-ibu, bapak-bapak ASN semuanya. Paling ujung masuk saya. Malaikat pun heran, kenapa Ustadz Hatoli ada di barisan Kabupaten Mempawah? Nggak ke kau Kabupaten Sambas, kata dia. Masuk Pak Ibu Bupati, masuk Pak Wakil, masuk Pak Sekda, masuk, terakhir saya. Kata malaikat, ini bukan orang Mempawah. Kenapa ada di barisan ini? Datanglah Pak Wakil menjelaskan.
Pak malaikat, dia memang bukan warga Mempawah, tapi dia pernah ceramah di Mempawah. Ah, masuklah katanya. Nah, jadi saya dapat kecipratan pahalanya juga Bapak Ibu. Cerdas dalam beramal, karena siapa tahu besok lusa kita akan mati. Jangan dikira Bapak Ibu tidak mati. Beberapa hari yang lalu tetangga saya meninggal, istrinya. Besoknya suaminya meninggal. Inilah kata saya sehidup semati. Besoknya lagi tetangga sebelahnya meninggal. Saya bilang sama istri saya, "Dek, nampaknya malaikat maut sedang berada di kampung kita. Gimana nanti kalau abang yang dijemputnya?" "Sedihlah adik bang," kata dia. "Kalau adik yang mati dulu gimana bang?" "Aku kawin lagi lah." Marah dia Pak. Padahal saya cuma bercanda, bohong. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, dengan cerdas beramal seperti itu, walaupun kita udah mati, insya Allah akan terus ngalir pahalanya. Bangun masjid. Lalu yang di kampung tadi saya tanya, udah jadi masjidnya Pak? Sudah, alhamdulillah. Tapi masih ada masalah nih Pak Ustadz. Apa masalahnya? Masjid udah jadi, WC-nya belum ada. Loh, kok belum ada WC-nya masjid udah sebagus ini? Itulah Pak Ustadz, masyarakat tidak mau nyumbang bangun WC. Kenapa? Itulah gara-gara Ustadz ceramah, kata dia. Apa ceramahnya? Dia sampaikan hadis Nabi, "Man bana masjidan," siapa yang membangun masjid rumah Allah, banallahu mislahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Makanya dia tidak mau nyumbang bangun WC. Takut Allah bangunkan WC di surga. Itu sunsang otaknya. Tahu sunsang? Terbalik melintang. Ibu bapak, itu yang ketiga. Nah, yang terakhir maksudnya habis poin ini selesai. Karena hari Jumat kita akan sholat Jumat. Yang terakhir itu bukan berarti habis ceramah ini saya mati. Nah, yang terakhir yang mau saya sampaikan kepada bapak ibu semuanya, ya, karena ini momen hijriyah, pahamilah bahwa sesudah hidup ini, dari dunia ini kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi, orang yang paling cerdas itu orang yang selalu ingat mati. Lama lah saya baca hadis itu. Orang yang paling cerdas, orang yang selalu ingat mati. Bukan yang gelarnya profesor, doktor, insinyur, SH, MH, MSc, MCK. MCK, mandi cuci dan kampus Pak Ustadz. Itu kelebihan tadi. Bingung saya, kenapa Nabi mengatakan bahwa orang yang cerdas adalah orang yang selalu ingat mati. Ternyata dengan sering-sering ingat mati, orang takut berbuat jahat. Mau ngambil yang bukan haknya, kalau nanti aku mati akan dihisap, diperhitungkan di hadapan Allah. Mau menjelek-jelekan kawan, Pak, jangan angkat dia itu Pak jadi atasan Pak, dia orangnya jahat, dia orang yang begini Pak, macam bunyi motor air rusak. Menjelek-jelekan kawan, mau apa? Maka orang yang ingat mati tidak mau. Idahlah, itu memang rezeki dia. Mudah-mudahan makin lancarlah ini kantor kita, makin bagus kepengurusannya, makin disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu dia harusnya. Bukan mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain, kita akan mati. Yang jualan, yang dagang-dagang, kalau dia ingat mati, tidak mau, dia curang. Jual bensin murni, orang yang tidak ingat mati itu dicampurnya minyak tanah. Orang protes, "Pak, kau kan jual bensin murni." "Betul. Kenapa kau campur minyak tanah?" "Namanya biniku murni," gitu. "Makanya ku tulis bensin murni." Ada bu murni di situ. Manusia bisa kau tipu Pak, tapi Allah tidak bisa. Famay ya'mal misqala dzarratin khairai yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarrai yarah. Kalau kau berbuat baik sedikit saja, kau akan lihat balasannya sebesar debu. Tapi kalaupun kau berbuat jahat sebesar debu saja, kau pun akan melihat balasannya. Semuanya kita akan melihat amal kita nanti. Begitu setelah kita mati, maka kita akan tahu di akhirat nanti kita masuk surga atau neraka. Misalnya, siapa mau saya contohkan nih? Pak Ismail lah misalkan ya. Ini kan Pak Ismail orang baik,
Sholatnya terjaga 5 waktu, di surau, di masjid lagi, hidup di masyarakat dengan orang ramah, tidak sombong. Begitu mau mati, belum malaikat cabut nyawa Pak Ismail ini, sebelum malaikat lihatkan di mana nanti tempatnya di akhirat. Semuanya kita. Jadi sebelum kita mati itu diperlihatkan dulu oleh malaikat surga atau neraka. Nah, kalau Pak Ismail yang baik, yang rajin sedekah, dengan orang ramah, tidak sombong, begitu mau meninggal dilihatkan oleh malaikat pertama neraka. Wah, dilihatkan oleh malaikat neraka. Pak Ismail pun ketakutan, ya Allah, ampuni aku ya Allah, kenapa aku masuk neraka? Malaikat senyum. Pak Ismail, tidak usah sedih. La takhafu wa la tahzanu. Itu bukan tempatmu yang sebenarnya. Nih tempatmu yang sebenarnya. Ditunjukkanlah Pak surga. Nampaklah sungai ngalir air susu di bawahnya. Nampak bidadari melambai-lambai. Ismail. Kata mas. Iya Pak. Kalau kita ilustrasikan begitu. Orang yang banyak amalnya ketika hidup tuh panggillah bidadari Ismail. Lalu kata Pak Ismail, malaikat, betul itu tempat saya nanti di akhirat surga. Betul. Itu bukan tempatmu yang sebenarnya, ini surga tempat kau yang sebenarnya. Apa kata Pak Ismail? Malaikat, terus usah nak banyak ngomong, cepat cabut nyawaku. Karena nak jumpa bidadari. Senang. Orang kalau senang mati mau jumpa bidadari, biasanya istri di rumah tidak cantik. Tapi kalau bini di rumah cantik, wah ketemu, dari dunia itu udah cantik, dunia akhirat bidadarinya itu. Gitu. Tapi sebaliknya Pak, orang yang ketika hidup menghalalkan segala cara, sholat ditinggalkan, dengan orang tidak ada baik-baiknya. Begitu mau mati, diperlihatkan oleh malaikat surga. Dilihat surga, bidadari melambai, terus ada air, sungai ngalir air susu di bawah. Dia kepedean, ya Allah, ternyata aku masuk surga. Masuk surga. Malaikat garam, hei, sampai ke namanya Anton. Bisa nak kepedean. Ini bukan tempatmu yang sebenarnya. Nih, tempatmu yang sebenarnya. Malaikat, kenapa kau tipu aku? Karena dulu ketika hidup pun kau suka nipu orang. Kau jual bensin murni, kau campur minyak tanah. Nami bini ku murni, kata dia. Dah mati pun masih nak mulak kau. Maka matinya pun melotot, tecinat, tecalik, kata orang Sambas. Tecinat, tecalik, tecorong. Tapi bagi yang tadi dilambai bidadari, matinya tersenyum. Suka jumpa bidadari. Mau Pak jumpa bidadari? Takut dan nak katakan mau. Ada bininya kalau di sebelah. Maksud hati ingin memeluk gunung. Apa daya tangan ditimpa kelapa. Maksud hati ceramah rasa nak disambung, tapi berdiri rasa dah kapak. Itulah oleh-oleh Pak Wakil yang dapat saya sampaikan. Ada 4 poin. Tidak perlulah rasanya saya ulangi. Tentu ibu-ibu dah hafal semuanya. Nanti kalau balik ada yang nanya, Bu, minta maaf saya tadi tidak datang acara kajian kita. Siapa penceramahnya? Ustadz Hatoli. Dari mana? Dari Sambas. Apa isi ceramahnya? 4 isi ceramahnya. Apa yang 4 itu Bu? Aku pun dah lupa. Tidak usah khawatir, ada videonya. Nanti saya upload di Facebook dan YouTube. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Aduh, Siti Aisyah mandi di kali, rambutnya basah. Sampai sini kita berpisah. Insya Allah jumpa lagi di lain kisah. Ikan arwana, ikan sengat, ikan biawan, ikan lele. Itulah nama-nama ikan. Tidak ada sambungannya itu. Bicara politik memang udah payah. Bicara hukum banyak yang ngeluh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.